Malam itu, seorang pencuri bernama Jaka berniat beraksi. Ia sudah lama mengincar barang berharga milik Pak Surya. Mendengar kabar bahwa Pak Surya tinggal sendirian dan konon rumahnya dijaga hal-hal gaib, Jaka tidak berani masuk sembarangan. Ia pun punya akal licik. Ia membalut seluruh tubuhnya dengan kain putih lusuh, mengikatnya seperti pocong, dan berlatih melompat-lompat agar tampak menakutkan. Ia berharap dengan menyamar sebagai pocong, ia bisa menakuti Pak Surya agar lari meninggalkan rumah, sehingga ia bisa mengambil barang-barang berharga dengan leluasa. Dengan hati-hati, Jaka mendekati beranda rumah Pak Surya. Ia mulai mengerang dengan suara serak-serak basah, melompat-lompat ke sana kemari, dan berusaha membuat penampilan yang seram. Suaranya menggema di malam yang sepi. Ia yakin siapapun yang melihat wujudnya pasti akan ketakutan setengah mati. Pintu rumah terbuka perlahan. Muncullah Pak Surya dengan wajah tenang, tidak terlihat sedikit pun takut. Ia berdiri tegak di ambang pintu, menatap sosok yang disangka hantu itu dengan pandangan tajam. "Hei, makhluk apa kau yang berkeliaran di malam hari mengganggu ketenangan?" tanya Pak Surya dengan suara berat dan berwibawa. Jaka yang merasa penyamarannya berhasil semakin berani. Ia melompat mendekat sambil mengerang lebih keras lagi, berusaha mendorong Pak Surya mundur dan masuk ke dalam rumah. Aku pocong penjaga malam. Minggir atau aku bawa kau pergi," seru Jaka, berusaha mengubah suaranya agar terdengar mengerikan. Pak Surya tersenyum tipis. Sebagai orang yang mendalami ilmu kejawen dan adat Lampung, ia bisa membedakan dengan jelas antara makhluk halus dan manusia yang sedang berpura-pura. Bau keringat dan nafas yang terengah-engah itu jelas bukan ciri makhluk gaib. "Jadi kau pikir aku takut dengan kain putih dan erangan kosongmu?" gumam Pak Surya. "Di tanah Lampung ini, aku lahir dan dibesarkan. Aku dijaga leluhur, dan aku punya warisan yang tak bisa kau lawan." Melihat sosok itu semakin mendekat dengan niat jahat, Pak Surya tidak lagi menahan diri. Ia mengumpulkan tenaga dalam, merapatkan kedua telapak tangannya ke dada, dan membisikkan mantra sakti warisan keluarganya, Ajian Brajamusti. Ajian ini dikenal sangat dahsyat. Satu hantaman saja cukup untuk menjatuhkan lawan yang paling kuat sekalipun, penuh dengan getaran kekuatan bumi dan langit. Saat Jaka hendak melompat naik ke beranda, Pak Surya melangkah maju secepat kilat. Ia mengayunkan kepalan tangannya yang berisi tenaga ajian Brajamusti tepat ke arah dada sosok berbalut kain putih itu. Bruk! Suara benturan keras terdengar. Jaka terlempar mundur beberapa meter seolah ditabrak kereta kuda dan jatuh terguling ke tanah dengan kain penyamarannya terurai berantakan. Ia terbatuk-batuk kesakitan, nafasnya tersengal berat, dan seluruh tubuhnya terasa panas serta nyeri luar biasa, seolah tulang-tulangnya bergetar hancur. Kain putih yang melilit tubuhnya terlepas, memperlihatkan wajah dan pakaian aslinya. "Paham sekarang kau siapa?" tanya Pak Surya sambil menatap tajam dari kejauhan. "Jangan main-main dengan penduduk asli tanah ini, apalagi membawa niat jahat. Ilmu Brajamusti ini hanya peringatan. Lain kali kau mencoba hal serupa, akibatnya tak akan semudah ini." Jaka yang gemetar ketakutan dan menahan sakit parah hanya bisa mengangguk lemah. Ia sadar betul bahwa ia telah salah sasaran. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak bangkit dan lari terbirit-birit menghilang ke dalam kegelapan. Berjanji dalam hati tidak akan pernah lagi mendekati rumah itu atau berniat jahat lagi. Sejak malam itu, cerita tentang pencuri yang menyamar jadi pocong dan dihajar ajian Brajamusti tersebar ke seluruh desa. Tidak ada lagi orang yang berani berbuat jahat di sekitar rumah Pak Surya, dan bagi warga desa,
Kisah itu menjadi pengingat di balik ketenangan tanah Lampung. Tersimpan kekuatan leluhur yang akan selalu melindungi yang benar dan menghukum yang salah.